Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ceramahnya hari ini. Satu pertanyaan saya yang menjadi pertanyaan tadi soal takdir. Soal apa? Soal apa? Takdir, Takdir, menerima takdir. Iya. Nah, saya ingin tanya perbedaan nasib dan takdir. Karena ada hal yang memang kita, kalau takdir memang insya Allah kita bisa terima. Tapi cara membedakan apakah ini takdir atau cuma nasib. Nah kalau nasib kan kita harus berjuang, Ustadz. Iya, iya. Misalkan soal kita udah berusaha sebaik mungkin untuk mungkin menjadi istri. Tapi ternyata saya nggak tahu ini nasib kita memang dipoligami karena atau takdir dipoligami. Tunggu. Aja. Di poligami harus itu menerima takdir atau kita ngelawan, Ustadz. ya, Gitu. di poligami itu takdir baik atau takdir buruk? Kita beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Di poligami takdir baik atau takdir buruk? Taib, saya ngerti Ya, pertanyaannya. itu oke. Jadi begini, sebenarnya itu istilah ya. Mau dikatakan nasib, mau dikatakan takdir, tapi yakinlah semua yang terjadi sudah digariskan. Yang timbul pertanyaan adalah bagaimana kita menghadapinya. Bukan berarti kalau kita ditakdirkan kemudian kita pasrah, enggak. Kita berusaha menjalani dengan yang baik. Contoh, saya ditakdirkan sakit. Bukan berarti saya pasrah, ya sudah mati nggak usah ke dokter, enggak. Saya ditakdirkan sakit dan saya harus menjalani sesuai syariat, yaitu berusaha berobat. Maka saya berusaha ya melakukan yang terbaik karena saya tidak tahu takdir berikutnya apa. Sekarang saya ditakdirkan sakit. Apakah saya ditakdirkan berikutnya mati atau sehat, saya tidak tahu. Tapi saya sebagai orang yang sakit dianjurkan untuk apa? Berobat. Kata Nabi SAW, tadawau. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Wala tadawu bil haram. Jangan berobat dengan yang haram. Contoh sekarang saya ditakdirkan ternyata dipoligami. Suami saya tahu-tahu nikah istri kedua. Sudah, nggak bisa saya lawan. Ini sudah ditakdirkan. Tapi bagaimana? Apakah akan berlanjut poligami ini? Ataukah saya akan bahagia? Ataukah saya sengsara? Saya berusaha menjalani dengan yang terbaik. Saya mau sengsara, tiap hari ribut marahin suami saya, suruh ceraikan istri kedua misalnya, atau saya hadapi dengan tenang, dengan perjuangan, pahala terus mengalir dan saya pasrah dengan hal tersebut. Bukan berarti kemudian saya tunduk, ya. Saya tidak melakukan usaha untuk kebaikan saya, kebahagiaan dunia dan akhirat saya, enggak. Tetap berusaha menghadapi semua yang digariskan Allah dengan baik. Ya. Karena kita tidak tahu takdir berikutnya apa. Kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu takdir berikutnya. Jadi apapun ya, banyak mungkin ada yang dipoligami, mungkin dia susah menderita. Ada yang ternyata suaminya kurang ajar misalnya tidak dipoligami tapi suaminya apa? Kurang ajar, sering main perempuan misalnya, sering jajan di luar. Ada suami yang mungkin sering nampar istrinya ya. Dan macam-macam. Semua masing-masing punya takdir, punya ujian yang dihadapi. Ya. Caranya menghadapi, dia berusaha menghadapi dengan koridor syariat. Bagaimana seharusnya saya sebagai istri yang dipoligami? Sebagaimana saya harusnya sebagai istri kedua? Apa yang harus saya lakukan sebagai istri yang pertama menurut syariat karena saya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Suami juga diingatkan kamu harusnya bagaimana sebagai seorang suami yang baik. Kalau saya sedang diuji dengan sakit, seharusnya saya sebagai orang yang sakit bagaimana? Apakah saya ngeluh-ngeluh, saya marah-marah atau saya berobat sambil bersabar? Itu semua ada koridor syariatnya. Jadi istilah takdir nasib itu sama saja ya. Kita bagaimana menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Contoh, ada seorang wanita dipoligami. Dia istri pertama. Kemudian suaminya datang tiap hari diomelin, kamu ini. Akhirnya dia sendiri yang menderita. Suaminya pun akhirnya kurang cintanya kepada istri pertama, terfokus pada istri kedua. Ya. Jadi suami jengkel, sudahlah, saya nikah yang ketiga, ya, tambah amburadul lagi. Jadi itu terjadi. Ini ngomel-ngomel semua. Kamu kalau enggak mau istri ngomel, kamu kawin yang ketiga. Ya udah betul kawin ketiga. Masih ngomel lagi, kawin yang keempat. Ya itu nasib namanya. Jadi maksud saya, kita punya pilihan untuk hidup dengan bahagia atau tidak. Kebahagiaan kita tidak mesti sesuai dengan yang kita angan-angankan. Apa yang kita diinginkan oleh seorang wanita? Seorang wanita berangan-angan punya suami satu orang saja, tidak punya madu, kemudian suami itu sangat sayang kepada dia, itu idealisnya seperti itu, impian seorang wanita. Tetapi tatkala kita tidak mencapai target tersebut, apakah kemudian kita buang kebahagiaan kita? Ternyata suami saya membagi kebahagiaannya kepada wanita yang lain. Tapi bagaimana kita menjalani? Mau hidup tiap hari menangis, ribut, bertengkar? Atau kita menjalani sudahlah, saya terima, saya tetap melayani suami saya manfaatkan waktu kalau suami saya lagi sama istri yang kedua, saya bisa ngaji, saya bisa hafal Quran, saya bisa berzikir. Ya suami saya sudah biar saya lagi libur 3 hari, kamu sama istri yang lain ya. Seperti itu. Tinggal kita bagaimana manage apa yang kita alami. Ini semua teori ibu-ibu ya, sabar. Intinya sabar. Saya katakan saya tidak tahu ada ujian terberat bagi seorang
wanita seperti ujian di poligami. Tapi itu kejadian, mau diapain? Ya. Bukan pilihan kita, kita berusaha tapi takdir berbicara yang lain. Betapa sering kapal ingin kita labuhkan ke arah utara, ternyata anginnya ke arah selatan. Apa kemudian kita loncat bunuh diri dari kapal? Enggak, kita tetap berjalan meskipun terhambat, yang penting sampai. Tapi ada lagi yang bertanya? Jangan masalah poligami, yang lain lagi. Yang lain, silakan. Jadi ada cerita, ada seorang wanita, dia jengkel, jadi suaminya poligami. Akhirnya dia kabur dari rumah. Dia kabur dari rumah, begitu dia kabur rumah di Arab sana. Tahu-tahu dia lewat masjid, ada imam lagi baca ayat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam kepayahan. Subhanallah. Manusia dalam kepayahan. Apakah sebagai istri pertama, istri kedua? Kalau enggak akan diuji dengan ujian yang lain, diuji oleh anak-anaknya, suaminya, kadang diuji oleh orang tuanya sendiri, kadang diuji dalam pekerjaannya. Demikian manusia, Allah kasih ujian.